berwarna emas, silver dan emas. Terus di situ saya melihat, tapi tidak ada sopirnya gitu. Jadi udah, halo, kembali lagi bertemu dengan saya Reka di channel Si Penjual Kelapa Parut. Nah, kali ini saya akan membahas kembali tentang Saranjana. Banyak pertanyaan dari luar sana, bagaimana sih kamu bisa masuk ke Saranjana? Apakah itu benar atau nyata? Atau kamu tuh cuma halu atau bagaimana? Intinya saya mau bilang bahwa apapun yang saya keluarkan dari statement video saya bisa bertanggungjawabkan karena memang saya merasakan, dan apa yang saya katakan atau apa yang saya upload di video saya itu benar-benar nyata, real, sesuai dengan fakta. Awal mula saya ke kota Saranjana atau saya mengenal yang namanya makhluk astral atau saya itu masuk ke dimensi lain, itu sebenarnya saya tidak ada sama sekali planning untuk tentang itu. Saya nggak mau, dan memang pada waktu sebelum saya mengenal tentang dunia gaib atau dunia astral itu memang saya itu kurang percaya, walaupun memang saya itu meyakini ya bahwa memang makhluk gaib itu memang ada, karena dalam agama saya itu memang meyakini, harus meyakini. Tetapi kalau empat dimensi atau rumah atau sesuatu yang di luar nalar itu saya nggak percaya awalnya. Tapi pada suatu malam itu ketika saya itu memasuki kota gaib Saranjana, malam itu saya merasakan sensasi yang berbeda. Tidak seperti biasanya kalau saya itu tidur malam itu pasti kita tidur ya, pasti misalnya kalau kita mimpi pasti kita itu masih terbawa mimpi seperti apa gitu loh ya suasananya. Nah, karena tapi pada malam itu ketika saya itu berkunjung ke kota Saranjana itu memang berbeda dengan malam-malam sebelumnya ketika saya tidur atau bermimpi. Seperti biasanya berdoa, seperti pada kalian semua itu berdoa. Setelah berdoa saya itu tidur gitu loh ya, saya tidur dengannya seperti biasanya. Nah, ketika saya beberapa menit tidur, saya masih ingat ya, setelah beberapa saat tidur itu sepertinya ada kayak berwarna-warna gitu ya, bundaran berwarna-warna, dia itu membentuk pola lingkaran di depan mata saya. Tetapi di situ saya itu tidak mimpi, seperti tidak mimpi, dan itu kayak seperti nyata dan tidak nyata gitu loh, antara sadar dan tidak sadar, antara tidur dan tidak tidur. Saya itu melihat itu, menyaksikan sendiri itu kayak ada warna-warni ya, ada cahaya berwarna-warni, tapi itu tuh berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu aku tuh mengikuti lingkaran itu, aku tuh melihat ini apa. Ketika mataku terpejam ya dalam hatiku, aku ingin bertanya, ini apa sebenarnya? Nah, seketika aku tuh bilang ini apa, dan disitulah aku tuh langsung cos. Di situ aku langsung masuk ke suatu tempat, aku langsung sudah berada. Itu seperti hutan belantara. Saya lihat awal mulanya, saya melihat ada hutan belantara, ada laut. Nah, di situ ada samping hutan itu, pas di samping ke sana hutan itu saya tuh melihat ada sungai gitu. Ada sungai dan ada jembatan kecil. Nah, seketika itu aku langsung bertanya, ini di mana akunya? Itu kan di dalam mimpi aku ya, ini sudah berada di dalam mimpi aku. Aku bertanya, ini di mana akunya? Nah, seketika aku tuh bertanya di mana akunya, aku tuh langsung bukan di tempat itu lagi. Aku tuh langsung berada di suatu tempat yang sangat asing buat aku. Sangat asing, dan nggak pernah saya melihat tempat semegah, semodern itu, sekilo itu, ya, sehebat itu, saya belum pernah melihat. Nah, seketika itu langsung saya itu berada di tempat, tapi saya belum masuk, saya masih di depan pintu gerbang. Karena di situ saya melihat ada pintu gerbang yang sangat besar ya. Terus aku tuh mau masuk, tapi ada penjaganya. Ada penjaganya, kayak penjaganya itu seperti yang pernah saya upload di video sebelumnya ya. Penjaganya seperti itu bener, tapi orangnya beda. Pakaian si penjaganya itu seperti itu benar yang pernah saya upload di video saya sebelumnya, tapi orangnya beda. Setelah aku ditanya itu, saya kan nggak bisa jawab gitu loh, saya nggak bisa berbicara, padahal aku tuh sudah merasakan bahwa dalam tidur aku ya ini mimpi gitu loh ya. Nah, setelah aku dihadang itu langsung datanglah seseorang utusan. Terus dia bilang, saya utusan dari Putri Sedersi. Terus yang si penjaga ini hormat dulu kepada orang yang utusan si Putri Sedersi tersebut. Nah, setelah itu langsung dia bilang, biarkan dia masuk, katanya biarkan saya masuk, karena ini permintaan dari Tuan Putri Sedersi. Langsunglah saya dibiarkan masuk, terus saya diantar, terus saya itu di apa ya, kayak ada juga penjaga yang tadi ini ya, yang menjaga yang tadi pintu gerbang ini, dialah yang mengantar aku ke kiri dan kanan, 2 orang. Terus si utusan ini, terus yang menjaga pintu gerbang itu ada lagi orang lain gitu ya, ada lagi si penjaga, 2 orang yang menjaga di depan. Setelah aku masuk beberapa langkah, disitulah saya tuh menaiki sebuah kendaraan yang nggak pernah saya naiki sebelumnya, yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Mobil sih, tapi saya nggak pernah lihat ya. Kendaraan ini tuh berwarna emas, silver dan emas. Terus di situ saya melihat, tapi tidak ada sopirnya gitu. Jadi nggak ada sopir gitu loh, nggak ada sopirnya di dalam mobil tersebut.
ya. Mobilnya itu panjang banget, panjang, tetapi tempat tempat untuk orang itu atau tempat duduk itu cuma 4 orang gitu loh ya. Jadi saya duduklah di depan ya, depan, terus yang tempat sopir ini tapi nggak ada sopir, si penjaga itu. Terus yang tadi tuh saya duduk di depan sini kanan, terus si utusan ini, terus si penjaga yang 2 itu tadi duduk di belakang saya gitu. Terus panjang lagi, saya nggak sempat melihat itu ada apa, masih adakah, atau mungkin ada tempat tidur di situ atau gimana, tetapi tidak ada sopirnya. Ya langsunglah kita berangkat gitu. Itu otomatis lah saya itu melihat-lihat apa sih di samping dia kita lewati di ketika sangat luar biasa megah banget gitu. Cahaya berkilauan di mana-mana gitu kan. Sampai-sampai saya melihat orang juga bercahaya gitu loh ya. Orang yang berjalan kaki mungkin sekitar jam 7 malam lah kalau di dunia kita ya, dimensi kita. Di situ saya itu melihat aktivitas seperti apa yang ada di dimensi manusia. Ada orang jualan toko di ruko, ada mall, terus saya itu melihat juga ada orang jalan kaki pergi ke mall, terus ada juga saya melihat di situ ada orang mau makan, ada warung, ada restoran, seperti juga kita gitu loh. Seperti kita, seperti dimensi saya, dimensi manusia gitu. Nah setelah itu beberapa lajulah mobil ini berjalan gitu, sampailah juga saya dan si 2 pengawal tadi dan si utusan ini ke sebuah tempatnya itu saya itu nggak bisa bilang apa-apa lagi ya. Waktu saya melihat itu pokoknya wow, ini adalah semuanya ini adalah kuasanya Tuhan gitu loh ya. Sampailah saya di situ. Nah pas saya sampai di situ disambutlah saya dengan sebuah persembahan tarian itu. Saya melihat itu ada beberapa cewek atau gadis dari masyarakat Selanjutnya itu menggunakan sebuah pakaian adatnya itu, dan tidak asing lagi pakaian adat itu seperti orang Banjar Dayak. Dia pakai dengan pakaian adat seperti itu. Terus saya melihat itu tariannya pun juga seperti apa yang pernah saya lihat itu di tarian orang Kalimantan, Borneo, tari merak, tari burung gitu loh ya. Saya melihat seperti itu. Nah setelah itu saya disambut dengan tarian. Setelah saya turun dari mobil tersebut adalah seorang berusia parubaya ya, sekitar umur 40 tahun gitu. Dia tuh memegang tangan saya, terus dia bilang, kamu sebagai salah satu pilihan, kamu sebagai salah satu yang kami pilih untuk berkunjung ke tempat kami. Aku tuh, tapi ini saya kan masih menganggap bahwa ini apa ya, dalam mimpi saya itu nyata gitu ya. Terus bilang saya terima kasih. Terus disitulah saya dibawalah ke tempat tersebut. Dan setelah saya berjalan beberapa langkah sampailah juga saya masuk ke tempat istana yang sangat luar biasa, megah banget, modern. Situ saya itu melihat wow, berlian emas, bintang-bintang bercahaya berkilauan gitu. Terus saya itu melihat beberapa kayak anadara, dayang permaisuri itu. Dia itu menawarkan saya beberapa makanan dan minuman, terus saya disuguhkan ini itu. Nah setelah itu datanglah lagi si perempuan yang berubaya tadi yang menjemput saya itu duduk di samping saya, terus saya dipersilakan untuk duduk di sampingnya. Nah setelah aku dipersilakan duduk, dia memperkenalkan namanya. Nah sesuai dengan apa yang selalu saya upload di video saya, namanya Tuan Putri Sadersi. Nah disitulah memang itu ada masalah seperti keterkaitan dengan leluhur saya dan privasi saya, harus menyelesaikan apa yang diperintahkan atau apa yang saya disampaikan oleh Tuan Putri Sadersi. Sampai saat ini saya masih berproses untuk mencari orang tersebut gitu di dimensi kita. Nah setelah itu berbincang-bincang dengan saya gitu ya, Sadersi itu melarang saya untuk jangan makan, jangan minum gitu ya. Terus saya itu berpikir, kenapa saya nggak makan, nggak minum, saya kan lapar gitu ya. Dalam pikiran saya sewaktu saya itu saya itu menganggap ini nyata, bukan mimpi ya. Nah saya mengatakan bahwa dalam hati, kenapa saya dilarang makan minum gitu loh, kenapa gitu, saya kan lapar dan minum. Akan tetapi si penjaga tadi tersebut itu mempersilahkan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah setelah itu pergilah si dayang tadi yang menyuguhkan makanan itu. Nah disitulah saya tuh mulai kayak mulai sadar gitu loh, bahwa saya itu berada di tempat mana. Seperti sedikit lagi itu aku mau bangun dari mimpi saya gitu. Satu ekor ayam itu, saya melihat ayam besar banget kayak ayam kulkun, tapi bukan ayam kulkun. Saya bilang ini ayam apa, katanya ini ayam seperti ayam potong gitu loh, besar banget.
Terus di situ juga saya melihat pepayanya itu nggak seperti pepaya yang seperti kita lihat ya. Di situ saya melihat buah anggurnya itu kalau satu buah anggur itu seperti satu buah apel ya. Buah anggur satu tangkai kan, satu tangkai kayak tangkai-tangkai apel itu begitulah satu anggur itu, satu biji anggur itu seperti satu biji buah apel besarnya gitu. Itu perbedaannya. Nah, setelah beberapa saat saya berbincang-bincang dengan Tua Putri Sedersi, dan disitulah saya mulai agak sedikit sadar, dan akhirnya saya memasuki alam, benar-benar alam sadar saya, bukan alam bawah sadar saya, alam sadar saya, dan di situ saya dijelaskan bahwa kamu salah satu orang atau salah satu manusia yang terpilih untuk berkunjung ke kota astral, kota Saranjana. Nah, disitulah saya tuh langsung wow, merinding banget, aku tuh menangis gitu. Aku meminta maaf dengan diri saya sendiri karena pada waktu sebelumnya saya tuh nggak percaya dengan dunia-dunia seperti ini gitu loh. Macam-macam dunia-dunia astral seperti ini gitu. Nah, akhirnya yang tadinya aku banget nggak percaya, akhirnya saya tuh benar-benar dibopong untuk ke sana, untuk apa? Untuk melihat yang kamu tuh nggak percaya gitu. Nah, setelah itu ya beberapa saat setelah aku mulai sadar, nah akhirnya aku bangun dari mimpi aku. Nah, dari situlah awal pertama mulai saya mengenali yang namanya dunia spiritual gitu. Dari situlah sampai saat ini saya masih selalu berkunjung ke sana, tetapi itu melalui proses untuk saat ini, untuk melalui proses dan doain semua semoga saya menyelesaikan dari atau pesan dari Tuan Putri Sedersi untuk mencari sesuatu yang dia mau ketemukan gitu, tetapi melalui saya gitu. Oke, sekian dulu dari video saya kali ini. Kita akan berjumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.